Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah permasalahan fikih, yaitu melangsungkan akad pernikahan dengan menggunakan telepon atau via video call. Bagaimanakah fikih menanggapi problem semacam itu? Apakah sah ataukah tidak? Kita tahu bersama zaman dulu pada saat Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan kepada para tabi'in, tabi'in, tidak ada itu namanya telepon, tidak ada itu istilah video call dan segala macam. Sehingga persoalan nikah jelas harus ada, baik mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan juga syahid atau saksi. Ini harus hadir. Nah, tetapi belakangan ini kita tahu teknologi semakin maju, zaman semakin berkembang, sehingga muncullah sebuah inovasi, sebuah pembaharuan di mana ada yang namanya telepon, ada yang namanya video call, sehingga memungkinkan orang bisa berinteraksi dari jarak yang sangat jauh, bahkan di luar negara. Artinya misalkan contoh akad nikah yang ingin dilangsungkan ada di Indonesia, sedangkan pihak laki-laki ada di luar negeri, atau di Taiwan, atau di Hong Kong, atau di Korea, atau di manapun itu, di belahan dunia manapun, sekarang bisa melalui video call, kemudian bisa berinteraksi, bisa berhubungan. Artinya bisa saling connect antara yang ada di luar negeri dengan yang ada di dalam negeri ini. Dengan kemajuan zaman itu, apakah menjadi solusi dalam pernikahan yang mungkin dialami oleh sebagian orang, tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung antara pihak laki-laki, maksudnya dari pihak mempelai laki-laki dengan pihak keluarga si perempuan. Maksudnya tidak bisa berkumpul langsung, entah itu dengan wali, syahidnya, dan juga mempelai perempuannya. Ataukah sebaliknya mungkin walinya yang jauh, yang tidak ada di situ. Yang intinya adalah salah satu di antara mereka itu memungkinkan ini melangsungkan akad dari jarak yang jauh gitu, tetapi yaitu dengan lantaran video call. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya perlu kita pahami bersama ya. Ada sebuah keterangan hadis yang memang menyatakan bahwa pernikahan itu memang harus dihadiri oleh 4 orang. 4 orang itu siapa? Yaitu ada khotibun, siapa yang melamar, yaitu pihak laki-laki, kemudian ada wali, dan juga ada 2 saksi. Teman-teman, saya buka di dalam kitab Al-Majmu' juz 10 halaman 254. Ini ada sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Qala, Rasulullah dawuh, Rasulullah bersabda, kullun nikah lam yahdurhu arba'atun fahuwa saffah, bahwa setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 orang, maka pernikahannya batil atau tidak sah. Siapa saja? Khotibun wa waliyun wa syahidani. 4 orang yang harus hadir ini adalah, yaitu khotibun, orang yang melamar dari pihak laki-laki, maksudnya si calon mempelai laki-laki. Kemudian yang kedua ada waliyun, yaitu wali perempuannya. Kemudian yang 2 orangnya adalah syahidani, 2 orang saksi. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 orang ini itu tidak bisa dikatakan sah, begitu teman-teman ya. Hadisnya mengatakan semacam itu. Tetapi apakah hukumnya itu adalah mutlak? Memang secara mutlak dan disepakati oleh seluruh ulama adalah tidak sah kalau misalkan melalui jalur telepon ataupun video call, karena dianggap tidak hadir dalam satu majelis, entah itu mempelai laki-lakinya atau walinya atau bahkan saksinya dianggap tidak hadir, sehingga mutlak tidak sah, atau bagaimana? Apakah ada celah pendapat dari seorang ulama yang mencoba memahami daripada konteks hadis tersebut? Jadi konsep dasarnya adalah
sebagaimana dijelaskan dalam Hasyah Bujairami, teman-teman. Hasyah Bujairami Alal Khotib juz 4 halaman 117. Di situ dikatakan bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah sighotnya. Sighot itu ya ijab kabulnya itu. Kemudian ada zaujah, yaitu mempelai perempuan, zauj, mempelai laki-laki, kemudian waliyun, ada wali dari pihak perempuan, dan juga syahidani, 2 saksi. Itu adalah 5 komponen rukun yang harus terpenuhi. Tetapi yang harus hadir dalam persoalan ini, ya jelasnya ada 4. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa makana min nikahin ala ghairi dzalika fahuwa batilun. Jadi pernikahan itu hanya sah jika memang ada wali dan juga kedua saksi yang adil. Wa makana min nikahin ala ghairi dzalika fahuwa batilun. Pernikahan yang tidak sesuai dengan kriteria ini, artinya tidak ada wali, tidak ada syahid, tidak ada saksi, maka fahuwa batilun. Hukumnya adalah batal. Tetapi kemudian dalam riwayat lain mengatakan, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, qala kana kullun nikahi lam yahdurhu arba'atun fa huwa saffah khatibun wa waliyun wa syahidani. Apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 orang, yaitu khatibun, pihak laki-laki yang melamar yang akan nanti menikah, kemudian waliyun, yaitu wali daripada pihak perempuan, kemudian syahidani, 2 orang saksi, 4 orang ini tidak hadir atau salah satunya daripada 4 orang ini tidak hadir, maka fahuwa safah, pernikahannya dianggap tidak sah. Begitu kira-kira. Lalu apakah ada pendapat ulama yang mencoba memahami kontekstual daripada hadis ini, supaya nanti kita tidak salah dalam menjawab? Karena kalau kita letterlek pada hadis ini, to the point pada hadis ini, ya jelas hukumnya mutlak harus menghadirkan 4 orang itu. Sehingga lewat telepon atau lewat video call itu jelas tidak sah. Kenapa? Karena entah itu yang melalui teleponnya adalah pihak laki-laki atau pihak saksi atau pihak wali dari perempuan, itu hukumnya tidak sah kalau kita murni melihat pada tendensi hadis tersebut. Karena memang secara tekstual pemahamannya begitu. Tetapi coba kita melihat pada pendapat ulama yang coba memahami konteks daripada redaksi hadis itu. Salah satu pendapat ulama ini yang termasuk membolehkan, teman-teman ya, karena memang persoalan telepon, persoalan video call itu adalah persoalan belakangan ini. Artinya teknologi yang semakin berkembang, semakin maju, sehingga ulama yang berpendapat dalam persoalan ini juga mereka yang hidup di zaman sekarang. Artinya katakanlah ulama kontemporer yang memang hidup di era modern, bukan di era klasik dulu. Salah satunya ada dalam kitab Mausu'ah Fatawi Mu'asoroh juz 3 halaman 103. Ini ada dalam kitab Mausu'ah Fatawi Mu'asoroh, teman-teman. Apa yang tertulis di dalam kitab tersebut? Uridu an tidak ala fatatin wa abuha fi baladin akhor wala astati'u al-ana an usafiro ilaihi linajtami'a jami'an li ijra'il aqdi. Nah, ada sebuah problem dalam kitab ini diceritakan. Saya berharap atau saya menghendaki untuk melakukan akad nikah, untuk melakukan akad prosesi pernikahan, menikahi ala fatatin terhadap seorang pemudi, seorang perempuan, wa abuha fi baladin akhor, tetapi kemudian ayahnya atau walinya si perempuan yang ingin saya nikahi itu berada di negara lain. Wala astati'u al-an an usafiro ilaihi, dan saya tidak mampu, tidak bisa untuk pergi menyusulnya. Ya karena mungkin faktor biaya, faktor waktu, faktor kemudian administrasi lainnya belum lengkap dengan segala macam, sehingga tidak ada kesempatan, tidak mampu juga untuk berangkat menyusul atau bertemu langsung dengan abuha, dengan si bapak perempuan yang hendak saya nikahi ini. Linastami ajami an li ijra'il aqdi, tidak bisa bertemu untuk menunaikan akad secara langsung.
Wa dzalika lidzurufin maliyatin aw ghairiha, karena memang ada faktor-faktor seperti harta, seperti biaya, atau seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin secara administrasi, visanya belum punya, paspornya belum punya dan segala macam. Wa ana fi baladil Gorbiyah, dan saya berada di negara Maroko. Fahal yajuzu an an attasila bi abiha wa yaqulu li zawwajtu ibnati fulanata wa aqulu qabiltu wal fatatu radiyatun. Nah, begini, apakah saya bisa berhubungan langsung dengan bapaknya calon istri saya, kemudian maksudnya berhubungan secara langsung itu dalam arti melalui perantara ya, melalui telepon atau melalui video call, tidak langsung secara fisik bukan, tetapi melalui perantara. Apakah saya bisa menghubungi bapaknya, lalu kemudian bapaknya ini dia berkata kepadaku, zawwajtu ibnati fulana, saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama misalkan contoh Aisyah atau Fatimah atau siapa ya anak perempuannya. Wa aku lu kobil tuh, dan saya berkata atau saya menjawab kobil tuh, saya terima nikahnya itu. Wal fatatu radiyatun, dan juga si mempelai perempuan dia dalam keadaan ridho, artinya rela ketika orang tuanya yang jauh ada di satu tempat, dia menikahkan dirinya dengan diriku, gitu kira-kira. Karena ini kan kenapa subjeknya aku ya, itu karena memang ini dalam konteks cerita atau gambaran yang memang dideskripsikan oleh Sohibul Mausu'ah atau pengarang kitab Mausu'ah ini. Lalu kemudian wahunaka syahidani yasma'ani kalami wa kalamahu bimukabbiri sauti ubbirobil hatif. Nah ini di situ ketika saya video call dengan orang tuanya yang ada di luar negeri atau di Maroko tadi dalam deskripsi ini, kemudian di tempatnya bapaknya calon mempelai perempuan ini atau di tempatku ini ada dua saksi yang mendengar. Ini memang tidak dijelaskan posisi dua saksi itu ada di mana. Apakah ada di pihak saya atau di pihak perempuan? Jadi dijelaskan, yang jelas bisa kedua-duanya ya. Menurut saya bisa kedua-duanya. Bisa di pihak laki-laki, bisa di pihak saya sendiri sebagai calon mempelai laki-laki, atau di pihak abuha atau di pihak wali daripada si perempuan tersebut. Dua saksi itu jelas mendengar apa yang saya katakan dengan saya mengatakan kobil tuh segala macam, dia mendengar jelas. Kemudian pihak juga kemudian dia juga mendengar terhadap apa yang dikatakan oleh bapaknya si calon mempelai perempuan itu dengan tadi mengatakan zawajtu ibnati dan segala macam. Dua saksi itu mendengar secara jelas. Bimukabiri sauti, ya mungkin karena video call akhirnya diperbesar volumenya, di full, sehingga memungkinkan dua saksi dan mungkin orang-orang yang ada di sekitar juga mendengarkan. Wahal yu'tabaru hadza aqdan nikahin syar'iyyin, apakah ini bisa dianggap sebagai akad nikah yang sesuai dengan syariat? Al-jawabu alhamdulillah. Kemudian mencoba untuk menjawab, al-jawabu alhamdulillah. Laqad tajahtu bihadzal su'al ila samahati syekhina al-mufti al-allamah Abdul Aziz ibni Abdullah ibn Baz fa ajaba bi annama dzukira idza kana sahihan wa lam yakun fihi tala'ubun fa innahu yahsulu bihil maqsudu min syurutin nikah asyariyyi wa yasihu al aqdu. Maka dengan demikian itu apa yang dituju min syurutin nikah dari syarat-syaratnya nikah itu sudah tercover, artinya sudah memenuhi terhadap syarat-syarat nikah. Kemudian wa yasihu al aqdu, dan juga hukum akadnya dihukumi sah. Kemudian ada juga salah satu jawaban di dalam kitab Fatawi Al-Imam Abdul Halim Mahmud Juz 2 Saifa 124. Apa yang beliau katakan dalam kitabnya? Fi arkaniz zawaj li zawaj khamsatun. Dalam pernikahan syaratnya ada 5, rukunnya ada 5. Indah Syafi'iyah, ini dalam versi ulama Syafi'iyah. Zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sugotun, jelas, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, dan juga akad sigot nikahnya, ijab dan kabulnya.
tadullu ala tarodi wal qabul wa min syurutin nikah ayatamakkana asyahidani min ru'yatil aqdi wa an tutawaffara asyurutu al matlubu fi kullin min haula'i fa idza lam fa idza lam yatamakkan az-zauju wa zauja wa syahidani min al-hudur fi majlisin wahidin wa hawala al-isti'adah an dzalika fi wasilatin min wasailil ittisal kat telepon al-mar'iyyi masalan wa idza tasa'a majalur ru'ya fi hadza telepon bi haitsu yumkinu lil jami' ru'yatu kullin minhum al akhor wa tabadalal ara'i baina ba'dihim wa ba'din kana an nikah jaizan wa waqi'an. Jadi begini teman-teman, dalam kitab Fatawi Al Imam Abdul Halim Mahmud juz 2 ini menjelaskan ada sebuah keterangan jika salah satu di antara 5 yang tadi disebutkan ini tidak bisa untuk hadir, entah itu pihak laki-laki, pihak perempuan, ataupun 2 saksi tidak bisa hadir fi majlisin wahidin, di dalam satu tempat, dalam satu majlis, dalam satu ruangan, tidak bisa hadir secara langsung, kemudian mencoba untuk berpindah dengan alternatif lain, dalam arti coba menggunakan telepon ataupun video call yang dapat memungkinkan tetap bisa berinteraksi walaupun tidak dalam satu ruangan. Jadi deskripsinya begitu. Wa idza tasa'a majalur ru'ya fi hadzal telefon bi haitsu yumkinu lil jami' ru'yatu kullin minhum al akhara wa yatayassaru sima al qawli wa tabadal al ara baina ba'dihim wa ba'din kana an nikahu jaizan wa waqi'an. Selama misalkan bisa melakukan video call kemudian dalam layar yang ditangkapnya ini bisa memuat seluruh hadir yang ada. Dan untuk suara dari wali pihak perempuannya ini juga terdengar jelas. Suara saya juga terdengar jelas oleh mereka. Artinya ketika si wali perempuan ini dia mengijabkan kepada diriku dan kemudian saya menjawabnya dengan qabiltu segala macam tanpa ada gangguan sinyal, tanpa ada gangguan teknis yang lain, sehingga suara secara jelas bisa didengarkan oleh kedua belah pihak dan semuanya saksi mendengarkan. Bahkan mungkin kalau misalkan ditambah dengan orang yang lain, artinya di luar daripada konteks 4 orang tadi, masih banyak biasanya kan dalam prosesi akad nikah itu dihadiri banyak orang. Semuanya jelas mendengar, maka ini tetap dihukumi sah karena ini masuk atau dianggap sebagai orang yang hadir, karena tingkat memanipulasi ini sangat kecil sekali. Memanipulasi itu sangat kecil sekali. Dalam arti ya ketika melakukan semacam itu apalagi live itu ya hampir 100% kebenarannya. Potensi untuk memanipulasi apa yang ada di layar ini itu sangat minim sekali, sangat kecil sekali, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. Sehingga ya itu kedudukan saya yang menggunakan HP, handphone, video call itu bisa disamakan dengan posisi hudur. Ini versi dalam kitab ini, dalam kitab Fatawi Al-Imam Abdul Halim Mahmud juz 2 halaman 124. Jadi intinya kalau kita ingin berhati-hati ya sebaiknya jangan teman-teman ya, karena mau bagaimanapun kalau kita melirik pada tekstual hadisnya atau redaksi hadisnya ya harus dihadiri oleh 4 orang itu, mempelai laki-laki, 2 saksi, kemudian wali dari si perempuan. Tetapi jika dalam keadaan memang darurat ataupun yang memang mendesak harus melakukan akad nikah dalam keadaan memang kita tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam satu tempat yang sama, sehingga ya mungkin bisa dipakai pendapat ini karena beliau juga memandang bahwa posisi perbedaan tempat yang jauh tetapi masih bisa terhubung oleh video call itu mungkin bisa disamakan seperti halnya hudur atau hadir dalam satu majelis, dalam satu tempat yang sama. Kira-kira mungkin begitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.